Saat Gubernur Jatim setiap hari mengumumkan jumlah pasien sembuh untuk menebar optimisme, di sisi lain ada kepala daerah yang menebar pesimisme dan ketakutan dengan mengumumkan jumlah yang dilebih-lebihkan. Padahal daerahnya sendiri ketahuan memiliki dana penanggulangan corona yang jauh lebih sedikit dibanding Jabar dan Jateng. Siapa lagi kalau bukan Anies dan TGUPP yang kerjanya hanya memperkeruh suasana. Dalam unggahan di Twitternya, Bambang membuat cuitan sebagai berikut. Ngeri banget, ini soal sangat serius. Di Maret, ada 4.377 orang mati di Jakarta. Artinya, lebih banyak 1.600 orang dari rata orang mati per bulan di Jakarta. Bandingkan dengan 191 orang mati sesuai laporan harian COVID 4 April lalu. Lalu, apa artinya kedua data itu? Apakah kondisi real di Jakarta jauh lebih buruk? Wih, tulisnya. Melihat postingan Bambang TGUPP, netizen ramai-ramai berkomentar menohok. Seperti akun @ninjacireng menuliskan, pada periode Januari sampai September 2019, angka kematian penduduk di DKI Jakarta mencapai 45.137. Jumlah tersebut sama dengan 5.015 orang setiap bulannya, atau setara dengan 167 per hari. 2019 di DKI Jakarta lebih besar penyebarannya bukan pandemik. Bambang, bego jangan diborong. Akun lain seperti Resyara Kasiwi juga menuliskan, sepintar apapun dia berilmu, kalau hanya untuk mencuci otak turunan dan kelompoknya, tetap aja menghasilkan sampah busuk bintolol, dan seterusnya. Akun lain juga menuliskan, Anda menjerumuskan Anies Baswedan, karena jika itu karena COVID-19 menunjukkan kacaunya data DKI Jakarta. Bukankah BNPB Indonesia terima data dari BNPB Jakarta tiap hari? Diam-diam banyak pendukung mulai promosikan ketidakberesan DKI Jakarta pimpinan Anies Baswedan. Husni Umar juga sama. Beberapa netizen juga mengungkapkan rencana busuk TGUPP Anies dalam memanaskan isu mereka, seperti beberapa cuitan berikut. Yang saya pahami dari cuitan ini adalah Bambang dan anggota TGUPP lainnya benar-benar menunjukkan dirinya masing-masing sebagai tim solid untuk mengelola semua isu demi kepentingan Anies, bukan untuk kepentingan rakyat. Kalian semua orang-orang TGUPP DKI yang digaji pakai uang rakyat benar-benar keren, sumpah. Tulisnya oleh akun @chandraasmara88. Ini campaign terstruktur dan masif. Gerombolan ini sangat jahat sekali untuk kepentingan politik mereka, membangun kecemasan dan menakut-nakuti masyarakat yang sedang berjuang melawan COVID-19. Pertanyaannya, dengan data tersebut, Gubernur DKI ngapain aja selama ini? Tulis akun @hamarod_id. Akhirnya arah Bambang Wijayanto dengan data menakutkan tersebut terungkap setelah ada netizen yang bertanya, ini informasi apa gimana bang? Dilanjutlah biar kita tahu. Abang kan di tim gubernur, kalau sepotong-potong gini jadi tendensius. Tanya akun Steel818. Lalu dijawab, data dirilis oleh Pemprov DKI. Data itu tunjukkan kondisi di DKI Jakarta sangat mengerikan. Orang yang mati rata per bulan di Maret meningkat di atas 60%. Pertanyaan reflektifnya, apakah situasi ini bisa dihadapi hanya dengan PSBB? Pilihannya upaya all out harus dilakukan at all cost atau hanya oleh DKI. Tulis @sosmedbw. Dari jawaban Bambang, sebenarnya rencana DKI 1 serta jajarannya mudah ditebak. Mereka terang-terangan menolak upaya pemerintah pusat untuk melakukan pembatasan sosial berskala besar. Sebagai gantinya, DKI 1 dan TGUPP menginginkan upaya menyeluruh yang dilakukan dengan harga berapapun dan tak hanya berlaku di DKI. Artinya, mereka secara tidak langsung menginginkan lockdown secara nasional. Padahal lockdown di India menyebabkan kekacauan parah dan eksodus besar-besaran dari kota besar ke kampung halaman. India mengambil keputusan fatal dalam lockdown yang mengakibatkan mayoritas warga miskin terancam mati kelaparan. Begitu juga dengan lockdown di Malaysia. Negara harus mengucurkan uang 800 triliunan selama 3 bulan, tapi tidak efektif menurunkan kasus di sana. Filipina dan Italia yang melakukan lockdown terlebih dahulu kini mulai tampak kekacauan.
penjarahan di mana-mana karena distribusi logistik yang tak merata. Bahkan presiden dari Filipina sudah memberlakukan hukuman tembak mati di tempat bagi perusuh di sana. Apakah Anies serta TGUPP-nya memang sengaja melihat kekacauan besar terjadi di Indonesia dengan meminta lockdown? Sudah anggaran besar digelontorkan tak efektif membendung kasus, ekonomi negara lumpuh, timbul kekacauan dan penjarahan serta rakyat miskin di daerah-daerah pinggiran maupun terpencil terancam mati kelaparan. Kalau sudah begini, paling mereka meneriakan makar untuk menurunkan Jokowi. Untung Presiden Jokowi beserta jajarannya tidak bodoh seperti mereka. Kejahatan DKI 1 sudah kelewat batas hingga warganya sendiri dimainkan untuk ambisi politik. Semoga pemerintah Presiden Jokowi bisa menang melawan corona, termasuk mematahkan rencana busuk pemerintah daerah yang kini menjadi duri dalam daging bagi negara Indonesia. Kita bersama optimis di tangan Presiden. Negara ini akan segera keluar dari pandemi corona tanpa harus mengorbankan ekonomi negara maupun kesengsaraan rakyat kecil.